Mending mana? X-T30 Mark III atau Fujifilm X-M5? Ini pendapat gua. Selamat datang di channel Saya Media dengan gua Skavito dan selamat menjalani hari Minggu yang indahnya gitu ya. Ini bakal jadi video yang cukup singkat. Gue pengen jawabin pertanyaan subscriber atau ada orang yang komen. Gue nggak tahu dia subscribe apa enggak. Tapi dia nanya, mendingan Fujifilm X-T30 Mark III atau Fujifilm X-M5? Kalau secara spek gitu ya, gue udah nyobain dua-duanya. Itu dua kamera sama aja. Bener-bener sama, kurang lebih sama lah, ada yang beda dikit. Tapi yang paling pembedanya antara dua kamera tersebut adalah rasa pengoperasiannya. Yang dimana kalau X-T30 Mark III itu lebih fotosentris, kalau Fujifilm X-M5 itu secara pengoperasiannya gitu ya, secara fitur fisiknya itu lebih videosentris. Dan sebelum lanjut videonya, gue pengetin dulu kalau kita lagi ngadain lomba foto bulanan lagi, tapi ini bukan kreatur, tapi ini adalah foto lomba Pro Preset Saya Media, yang dimana kalian cuma boleh jepret pakai HP doang. Untuk total hadiahnya di 12 juta rupiah dan itu full cash flow gitu ya. Kalian bebas mau dibeliin apa aja. Untuk pemenang pertama dapat 7 juta, pemenang kedua dapat 3 juta, dan pemenang random picker yang bakal kita undi itu dapat 2 juta rupiah. Lombanya ini kita adain sampai terakhir nanti di tanggal 4 November. Jadi masih ada kurang lebih 4 hari lagi kalau kalian mau ikut join. Terakhir submit itu di tanggal 5 dan untuk pengumuman lombanya itu nanti di tanggal 10 November. Buat cara ikutannya, kalian bisa beli aja preset ST Pro Preset kita gitu ya di stdigital.id dan bisa pakai kode voucher pahlawan biar dapat diskon tambahan. Kenapa kode vouchernya pahlawan? Ini karena lombanya ini untuk memperingati Hari Pahlawan. Kalau kalian udah tertarik, silakan ikutan aja. Oke, kembali ke topik, mendingan mana antara Fujifilm X-T30 Mark III atau Fujifilm X-M5? Dan gue bakal mulai dari Fujifilm X-T30 Mark III dulu. Oke, si Fujifilm X-T30 Mark III barangnya udah nggak ada di sini gitu ya. Jadi gue harus mengingat, recall gitu gimana soal si X-T30 Mark III ini. Kalau kita lihat secara fisik, ini looks-nya itu bener-bener sama gitu ya kalau ngelihat dari pendahulunya juga, dari yang Mark II atau yang pertama yang OG-nya itu looks-nya bener-bener sama. Pembedanya cuma satu, yaitu adalah dial simulation di bagian atas. Dan kalau ngingat soal si X-T30 baik yang OG-nya atau yang Mark II-nya, untuk dial kiri bagian atas ini itu sebelumnya adalah untuk ganti mode. Sementara kalau di X-T30 Mark III ini itu untuk ganti dial film simulation kayak yang tadi gue bilang. Nah, kalau misalnya ganti mode di X-T30 Mark III itu di mana, Bang? Kalian bisa pencet aja tombol trash atau tombol drive gitu ya, nanti di situ modenya ada. Dan di X-M5 sebenarnya sih juga sama gitu ya, di dial bagian kiri atas itu untuk ganti film simulation. Ya, itu aja sih buat perbedaan si X-T30 Mark III dibandingin sama generasi sebelumnya, si X-T30 yang OG dan juga yang Mark II. Sisanya itu bener-bener sama. Looks-nya ini fotosentris banget, yang dimana dengan looks-nya yang fotosentris banget, fitur-fitur secara fisik yang dibawa juga ini sebenarnya fotosentris juga gitu ya. Kayak yang pertama, dia bawa flash lagi, dia bawa electric viewfinder gitu kan, kemudian di bagian kanan itu ada buat ganti shutter, kemudian untuk bagian layarnya juga di sini cuma bisa di tilt ke atas dan ke bawah aja, dia tidak bisa di flip keluar layaknya variangle gitu-gitu atau kayak di flip ke samping buat kalian potret gitu ya, low angle. Nah, ini nggak bisa di X-T30 Mark III ini, bener-bener sama dah kayak generasi sebelumnya. Dan jujur aja kalau menurut gue itu agak disayangkan gitu ya, karena gue beberapa kali kalau untuk foto itu gue suka ngambil agak low angle buat potret. Nah, di sini kalau gua mau potret tuh agak susah buat nge-framing gitu, mesti wah ngeliat itu ribet lah. Yang jadinya kalau menurut gua dengan bentukan layar seperti itu di X-T30 Mark III ini kurang cocok kalau memang kalian cari kamera Fujifilm itu pengen dipakai buat video juga, apalagi kalian solo shooter, mau dipakai buat ngevlog, ini bener-bener ngelimitasi kalian. Karena baik lagi, si X-T30 Mark III ini secara fitur fisiknya itu bener-bener fotosentris. Dan terus tadi juga, kayak yang tadi gue bilang, di X-T30 Mark III ini udah bawa electric viewfinder, itu pastinya kepake banget kalau kalian pengen foto, pengen ngeliat hasil gambarnya yang lebih detail gitu ya, ngebidiknya lebih detail. Apalagi kalau dipakai di outdoor, itu lebih enak otomatis pakai si X-T30 Mark III ini. Nah, sekarang kalau kita ngeliat Fujifilm X-M5, dari secara fisik, ini bisa terlihat kalau si Fujifilm X-M5 ini, dia lebih videosentris. Pertama, kalau kalian lihat, ini soal layarnya. Layarnya di sini di Fujifilm X-M5 itu variangle yang otomatis enak kalau kalian mau pakai sembari vlogging, kalian solo shooter gitu ya. Kalau buat foto juga sebenarnya enak-enak aja, dan jujur aja gua tuh kalau foto pakai XA2S gitu ya, contohnya yang layarnya variangle itu buat foto lebih enak, buat low angle atau buat high angle gue puter-puter, cuman ya layarnya jadi ke expose keluar gitu kan, jadi
feel fotografernya kurang aja jadinya. Kalau ngeliat secara ukuran si Fujifilm X-M5 ini dibandingin dengan si X-T30 Mark III itu kesannya kelihatan lebih compact. Gue tidak bisa side by sidein karena kameranya nggak ada di sini. Tapi gara-gara dia nggak ada bump untuk electric viewfindernya gitu ya, dan juga dia tidak ada built-in flash juga, jadi kesannya tuh dia jadi flat aja, datar, lebih seamless, lebih stealth dibandingin si Fujifilm X-T30 Mark III. Tapi di Fujifilm X-M5 dia punya satu fitur spesial gitu ya buat kalian yang suka foto sama video juga. Namanya adalah custom dial. Di bagian kanan itu ada C1, C2, C3, PC berapa gue lupa, tapi yang dimana di custom dial itu bisa kalian custom semua penggunaannya, baik foto, baik video. Di tiap customnya itu bisa kalian atur settingannya secara terpisah. Nah itu tidak ada di Fujifilm X-T30 Mark III. Dan menurut gua fitur custom dial ini kayak yang ada di X-A2S kita ada sampai 7, ini selalu kita pakai juga setiap saat gitu ya, karena kalau buat ganti settingan mau shoot gitu ya kayak kelasnya Mas Paim, itu semua settingannya tersimpan secara terpisah. Dan ya dari fisik aja itu udah kelihatan gitu ya kalau kedua kamera ini punya segmen yang berbeda. Si X-T30 Mark III ini fotosentris banget dari fitur-fitur yang dikasih secara fisik, si X-M5 ini secara fitur fisik yang dikasih gitu ya, yang kayak tadi gue jelasin, ini lebih ke video sentris banget. Atau hybrid shot si X-M5. Gue tuh sebenarnya bingung sama Fujifilm, mereka tuh nggak pelit fitur, mau kameranya segmennya yang satu lebih ke fotosentris, yang satu video sentris, tapi dalemannya tuh bener-bener sama. Nah ini sekarang gue bahas soal dalemannya. Nah kalau perihal spesifikasi atau dalemannya dari si Fujifilm X-M5 ini punya satu fitur yang nggak ada di Fujifilm X-T30 Mark III. Nah di Fujifilm X-M5 ini punya satu fitur 4K, namanya itu 4K LP. Gue nggak tahu kepanjangan LP ini dari apa gitu ya, low power kah, low picture kah, apa segala macem. Yang pasti 4K LP ini dia punya penurunan kualitas gambar dibandingin 4K normalnya. Baik gambar kayak ketajamannya dia agak ngurang dikit, sama dia ada lebih crop gitu ya dibandingin 4K yang normalnya. Tapi yang pasti dengan adanya format 4K LP ini jadinya kalian itu punya limitasi perekaman yang lebih panjang. Bukan soal durasi maksimal recordingnya, tidak, tapi gue ngomongin soal overheatnya. Ini gue ada ngetes itu hampir 1 jam ngerekam pakai X-M5 pakai 4K LP, itu kalau nggak salah tuh hampir dapat 1 jam deh seingat gue gitu ya. Dan itu lumayan karena kalau di X-T30 Mark III itu tidak ada 4K LP. Paling rendah kalau kalian mau main 4K ya udah 4K normalnya aja, dan itu untuk overheatnya kejadian itu di menit 33 seingat gua. Dan di situ aja buat pembeda secara spek video gitu ya antara Fujifilm X-T30 Mark III dan juga Fujifilm X-M5. Mereka berdua juga udah sama-sama bawa 6.2K open gate 30 fps. Nah kan bingung kan gitu ya, speknya tuh bisa sama padahal tuh kameranya kalau nggak secara fisik itu yang satu fotosentris, yang satu videosentris, tapi spek dalamnya tuh bener-bener sama persis gitu ya, dari 6.2K open gate-nya aja sama. IBIS juga mereka tidak bawa. Kalau kita ngomongin perihal foto juga sama, dia di mechanical shutter itu di 8 frame per second, baik si X-T30 Mark III, di X-M5 juga sama. Kalau kita mau pakai elektroniknya, di high paling kencengnya itu di 30 frame per second dengan crop, sama aja di keduanya itu benar-benar sama. Sensor yang dipakai juga sama, di 26 megapiksel, prosesor yang dipakai sama, X-Trans 5, baterai yang dipakai juga sama, 126S apa gitu tipe depannya, pokoknya kotak kecil. Kalau kalian nanya, Bang, F-Log-nya gimana Bang? Ada F-Log 2 nggak di Fujifilm X-M5 dan juga X-T30 Mark III? Ada juga. Terus juga buat kodeknya 10before2 tuh ada juga di keduanya. Jadi kalian bisa maksimalin si F-Log-nya. Performa autofocusnya gimana Bang? Sama juga gitu loh. Karena mereka udah pakai X-Trans 5, prosesor terbarunya si Fujifilm gitu ya. Udah dibekali AI, jadinya kalian punya subject detection selain human doang. Ada animal, ada vehicle, motorcycle juga dibedain. Gue nggak ngerti kenapa, airplane juga ada. Itu di kedua kameranya ada. Jadi dua-duanya itu udah reliable untuk dipakai gitu ya. Meskipun kalau menurut gua ya memang bukan yang terbaik, tapi kalau untuk hitungan Fujifilm di kamera yang sekarang-sekarang itu bener-bener udah ya bisa kalian pakai lah. Oh iya, tapi ada satu fitur di X-M5 yang lupa gua bahas. Sebenarnya fiturnya sih nggak penting-penting amat gitu ya. Namanya adalah vlog mode. Yang dimana dengan vlog mode ini ya memudahkan buat pengguna awamnya. Kalau kalian suka bikin vlogging sendiri gitu ya, pengen bikin untuk konten vertikal langsung jadi tanpa kalian harus puter-puter kameranya, itu ada fitur vlog modenya. Dan nggak cuma itu aja, jadi di situ kalau kalian pakai vlog modenya resolusinya terbatas di Full HD aja gitu-gitu, membantu kalian jadi nggak usah masuk ke menu, ngatur-ngatur settingan tuh nggak usah. Pokoknya ketika kalian apply di fitur tersebut itu udah langsung jadi aja kayak gitu loh. Bagus apa enggak fiturnya? Ya itu subjektif. Kalau dari gua nggak gue pakai karena apa? Gue biasa manual, bukan gue sombong gitu ya. Gue nggak suka lah kamera kalau gue auto-autoin.
Dan kalau gua mau ambil vertikal, lu tinggal gini doang. Repot banget sih lo gitu ya. Lagi dengan begini aja tuh nggak effort lah gitu loh. Walaupun sebenarnya ini agak lucu lagi gitu ya. Ini kan tadi gue bilang XT30 Mark III tuh dia fotosentris, tapi di XT30 Mark III di mode videonya gitu ya, dia juga ada buat mode vertikal tapi bukan vlog mode gitu ya. Jadi dia bikin rasionya 19:6 gitu, jadi bikin vertikal. Itu kalian bisa pakai untuk keperluan sosial media juga, tapi tidak se-advance vlog mode yang ada di Fujifilm X-M5. Kalau kalian nanya, berarti worth it gak bang buat sikat XT30 Mark III? Apa mendingan gue X-M5 aja? Apa gimana nih bang? Ini bingung gue gitu ya. Gue tiap ada orang nanya mendingan mana, gue nggak bisa bilang mendingan ini, karena ngeliat lagi di workflow kalian seperti apa. Kalau kalian ngeliat di workflow gue orang itu suka foto dibandingin video gitu ya, meskipun kerjaan gue banyak di video juga, tapi gue lebih suka ke foto. Tapi buat gue tuh nggak pakai EVF, gue nggak pakai built-in flash gitu-gitu kan. Terus kalau gue ngelihat soal layarnya aja di XT30 Mark III, dia layarnya cuma bisa tilt ke atas, tilt ke bawah. Yang gue harapkan paling minimal banget juga tuh dia bisa ketika potret bisa di tilt ke samping. Jadinya kalau kalian pakai potret itu bisa buat low angle, ngeliatnya lebih enak gitu loh. Makanya kalau gua lebih ke Fujifilm X-M5, bukan perihal soal harganya aja gitu ya, tapi secara fungsionalnya kalau gua, karena gua tidak pakai electric viewfinder, gua tidak pakai built-in flash meskipun gua suka foto, tapi dari layarnya si X-M5 dia variangle itu lebih enak buat gua pakai gitu. Jadi kalau worth it apa enggak itu balik ke preferensi kalian masing-masing. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga kalian udah bisa nentuin pilihan kalian antara Fujifilm X-T30 Mark III atau Fujifilm X-M5. Kesimpulannya tadi ya secara spek dia bener-bener sama, cuma beda rasa pengoperasiannya aja gitu ya. Jadinya semoga ini bisa menjawab gitu ya, semoga bisa mengisi hari Minggu kalian, semoga videonya bermanfaat. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.